Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala curahkan pada kita. Salawat dan juga salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membahas tentang sunan al-fitrah, sunnah-sunnah fitrah, sekarang kita beranjak kepada bab yang kelima. Bab berkaitan dengan al-wudu. Ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama, pengertian dan hukum berwudu. Kemudian dalil wajibnya wudu, siapa yang wajib wudu dan kapan wajibnya wudu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya syarat-syarat wudu. Yang keempat, fardu wudu, maksudnya anggota wudu yang wajib, sunnah-sunnah wudu. Kemudian pembatal-pembatal wudu. Kemudian ibadah apa saja yang seseorang disyariatkan untuk berwudu. Kemudian perbuatan atau ibadah apa saja yang disunnahkan seseorang untuk berwudu. Kita bahas satu persatu dari pembahasan-pembahasan tersebut. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama tentang ta'rif atau pengertian, hukum atau hukum berwudu. Ketika kita ingin mengetahui suatu pengertian, apalagi sekarang kita bahas tentang fikih, maka ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara istilah, maksudnya istilah fikih. Wudu secara bahasa diartikan dengan al-husnu, keindahan, wan nadhafatu, dan kebersihan. Indah, bersih. Itu pengertian wudu secara bahasa. Adapun pengertian wudu secara istilah menurut pandangan para ahli fikih, penggunaan air pada anggota tubuh yang empat. 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Sesuai dengan tata cara yang disyariatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggunaan air pada anggota tubuh yang 4, wajah, tangan, kepala, kaki, dengan tata cara yang disyariatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian sudah, sekarang hukumnya. Hukum berwudu bagi yang berhadas ketika ingin sholat, hukumnya wajib. Demikian pula orang yang ingin bertawaf. Sebelum bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka dia wajib berwudu terlebih dahulu. Ada juga yang memandang sebelum menyentuh mushaf harus berwudu terlebih dahulu. Walaupun yang lebih tepat, Allahu a'lam, hukumnya sunnah. Kalau menyentuh mushaf, disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Masalah yang kedua, pengertian dan hukum sudah. Sekarang masalah yang kedua, dalil wajibnya berwudu. Dalil artinya petunjuk. Karena wudu termasuk ibadah
maka harus ada dalilnya, petunjuknya. Siapa yang wajib berwudu dan kapan wajib berwudu? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum, apabila kalian hendak menegakkan atau berdiri ila salati menuju salat. Faghsilu, maka basuhlah. Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, tangan-tangan kalian. Ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu, dan usaplah. Biru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian basuh juga. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ayat ini menunjukkan wajibnya berwudu ketika hendak sholat. Dan wudu ini menghilangkan hadas kecil. Bagaimana kalau hadasnya hadas besar? Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub bisa dikarenakan berhubungan badan, bisa dikarenakan mimpi basah, bisa dikarenakan haid atau nifas, bisa juga disebabkan keluarnya mani, baik disengaja atau tidak sengaja. Maka wajib untuk bertatahhur. Tatahhur yang dimaksud di sini adalah mandi janabah. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian sakit, au ala safar, au dalam perjalanan atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian mendatangi ghaid, artinya buang hajat. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya lamastum di sini menyentuh tapi majaz. Karena maksudnya jama'tum. Lamastum artinya jama'tum, jika kalian berjima dengan wanita. Falam tajidu, kemudian kalian tidak mendapati ma'an, air. Yang satu karena sakit, yang kedua karena safar, yang ketiga buang hajat. Sakit alasan, safar alasan, buang hajat ini hadas kecil, atau menyentuh wanita maksudnya berjima ini hadas besar. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk berwudu atau untuk mandi, fatayammamu, maka bertayamumlah. Sa'idan thayyiba, dengan tanah yang thayyib. Tanah yang thayyib artinya tanah yang suci. Famsahu, dalam bertayamum maka usaplah. Biwujuhikum, wajah-wajah kalian. Wa aydikum, tangan-tangan kalian. Minhu, sebagiannya. Ma yuridullahu, tidaklah Allah menginginkan. Liyaj'ala alaikum, menjadikan pada kalian. Min haraj, sesuatu yang memberatkan, menyulitkan. Walakin, akan tetapi. Yuridu, Allah ingin. Liyutahhirakum, mensucikan kalian. Waliyutimma, dan ingin menyempurnakan. Ni'matahu, kenikmatannya. Alaikum, pada kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Dalam ayat ini ada 3 macam bersuci. Bersuci dengan air, berwudu, dan juga mandi besar, mandi janabah. Kemudian yang ketiga, bersuci dengan tanah, yaitu tayammum. Dan tayammum ini bisa menggantikan wudu sama mandi besar ketika ada penghalang. Penghalangnya tidak menemukan air ketika safar, atau ketika tinggal tidak ada air, atau karena tidak ada kemampuan untuk menggunakan air. Misalnya karena sakit, tidak boleh pakai air, maka bertayamum. Sakitnya cacar misalnya, kalau pakai air menyebar kemana-mana, maka bertayamum. Dan hikmahnya Allah ingin memberikan kemudahan. Tidak ingin Allah memberatkan hamba-hambanya. Dan hikmah yang lainnya, Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya terhadap kaum muslimin. Tayamum ini hanya disyariatkan kepada umat Islam. Allah ingin mensucikan mereka, kaum muslimin, menyempurnakan kenikmatannya kepada kaum muslimin. Dan yang terakhir, supaya
kalian wahai kaum muslimin bersyukur atas kenikmatan Allah tersebut. Ini dalil dari Al-Quran akan wajibnya berwudu. Kemudian dalil dari hadis Nabi atau dari sunnah. Sunnah, ketika kita berbicara sunnah dalam bab hadis misalnya, maka yang dimaksud adalah sabda Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi, disebut sunnah. Ada Al-Quran, ada sunnah. Jadi kalau sunnah disandingkan dengan hukum taklifi atau pembebanan, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang boleh, ada yang haram. Maka tergantung bagaimana konteks yang sedang diperbincangkan. Ketika disandingkan dengan Al-Quran dan sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salatan, suatu salat bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, tidak pula menerima sedekah yang diambil dari ghulul. Ghulul itu kalau dalam dunia perang belum dibagi-bagi rampasan perang, apa namanya itu? Ghanimah diambil, namanya ghulul. Atau juga bisa diartikan ghulul itu riswah. Riswah itu uang sogokan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadiyatul muwazzafin ghulul. Memberi hadiah kepada karyawan, dia bukan bosnya, tapi konsumen, memberi hadiahnya sama karyawan, ini disebut ghulul. Bentuk pengkhianatan. Kita kembali ke sini, Allah tidak menerima salatnya seseorang tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari ghulul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdasa hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu atau kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Dan juga kaum muslimin, para sahabatnya, para tabi'innya, dan setelahnya, mereka sudah sepakat akan wajibnya berwudu. Kesepakatan kaum muslimin disebut ijma'. Ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in. Sehingga wajibnya ibadah wudu ini terkukuhkan dengan Al-Quran, dengan hadis, dan juga dengan ijma'nya kaum muslimin. Kemudian siapa yang wajib berwudu? Yang wajib berwudu adalah seorang muslim yang balik, yang berakal ketika ingin salat atau ibadah yang lain yang disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Kayak tawaf atau kayak menyentuh mushaf, walaupun ada khilaf. Kapan wajibnya berwudu? Ketika sudah masuk waktu salat dan atau ketika seseorang ingin melakukan suatu ibadah yang disyaratkan berwudu. Walaupun tidak berkaitan dengan waktu. Ingin tawaf misalnya. Tawaf kan kapan saja. Ketika masuk Masjidil Haram, disunnahkan bertawaf. Tawaf kudum, tawaf kedatangan. Kemudian masalah yang selanjutnya, syarat-syarat berwudu. Coba kita review dahulu. Pengertian wudu secara bahasa, keindahan dan kebersihan. Secara syariat, penggunaan air pada anggota tubuh yang 4. Apa saja itu? Wajah, tangan, kepala, kaki, dengan tata cara yang disyariatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum berwudu bagi yang berhadas dan ingin salat adalah wajib. Demikian pula yang ingin tawaf. Dalilnya adalah Al-Quran sudah jelas, dari hadis sudah jelas, dan juga dari ijma' kaum muslimin. Siapa yang wajib berwudu? Muslim
baligh, berakal. Apa itu muslim? Ya orang Islam. Apa itu baligh? Yang sudah mukallaf, sudah dibebani syariat. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Kemudian, kapan wajibnya? Ketika hendak melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya berwudu. Apa itu syarat? Ada yang bisa membuat pengertian tentang syarat? Apa itu syarat? Sesuatu yang harus ada. Disebut syarat. Misalnya wudu. Wudu adalah syarat sahnya salat. Kalau wudunya tidak ada, maka salatnya tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Kalau wudunya ada, apakah harus salat? Tidak. Berarti pengertiannya kurang mencakup. Supaya pengertiannya lebih mencakup lagi, kan pengertian yang bagus itu mencakup dan membatasi. Sehingga tidak masuk sesuatu yang bukan di dalamnya dalam pengertian. Di syarat itu dalam pengertian para ahli fikih, ma yalzamu min adamihi al-adam, wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala adam. Syarat adalah sesuatu ketika tidak ada, harus tidak ada sesuatu yang disyaratkan. Tetapi kalau ada, tidak selalu yang disyaratkan itu ada atau tidak ada. Contohnya kita terapkan berwudu. Kalau ada wudu, kalau tidak ada wudu, tidak ada salat yang sah. Tapi kalau ada wudu, belum tentu ada salat. Ini namanya syarat. Sesuatu yang ketika tidak ada, yang dipersyaratkan harus tidak ada. Dan ketika ada, belum tentu yang dipersyaratkan harus ada. Jadi orang berwudu, misalnya sedang ingin wudu gitu saja ya, kemudian tidak sholat. Misalnya cuma ingin wudu saja, bukan dalam rangka ingin sholat. Tetapi ketika ingin sholat, harus berwudu. Kalau tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Ini pengertian syarat. Syarat sahnya wudu. Yang pertama, Islam, berakal, dan sudah balik atau tamyiz. Jadi tamyiz itu sebelum balik. Ini ada istilah belum tamyiz, kemudian tamyiz, kemudian setelah tamyiz balik. Tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan, sudah paham lah. Sudah paham suatu perintah, suatu keharusan, suatu kewajiban. Namanya tamyiz. Walaupun mungkin belum balik. Islam, berakal, dan tamyiz. Islam yang sah cuma orang muslim saja. Kalau orang kafir berwudu, wudunya tidak sah. Yang berakal, yang sah wudunya. Kalau gila, tidak sah wudunya. Atau ngigo, tidak sah wudunya. Lagi tidur, ngigo, ngelindur, jalan ke kamar mandi, berwudu, bangun. Ada loh orang tidur berjalan. Apa namanya, ngigo ya, sampai terbawa mimpi. Atau orang gila berwudu, tidak sah wudunya. Tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz, ketika berwudu, wudunya sah atau tidak sah atau tidak dianggap. Anak kecil, kan syaratnya tadi harus tamyiz. Ini anak kecilnya belum tamyiz, berwudu, sah, tidak sah atau tidak dianggap? Tidak dianggap, artinya tidak dinilai sah atau sah. Tidak usah dibahas, kan masih kecil. Mau dikatakan tidak sah ya kasihan ya. Mau dikatakan tidak sah ya kasihan. Bahasa yang lebih halusnya tidak dianggap, belum dihitung. Karena anak kecil belum mukallaf. Masih anak bawang. Tapi dianjurkan untuk dimotivasi, diajari, diajarkan tata cara berwudu.
Supaya nanti ketika sudah tamyiz, sudah terbiasa dengan berwudu. Tapi kalau seandainya masih belum berwudu, namanya anak kecil juga, ya diajak sholat saja. Sholatnya pun belum teranggap ya. Tapi bernilai kebaikan, bernilai pahala. Bisa jadi bagi orang tuanya atau bagi anak kecil tersebut. Jadi antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, anak kecil itu belum dicatat keburukan-keburukannya. Tapi kebaikan-kebaikannya sudah dicatat. Dan anak kecil berbuat baik dapat pahala. Tapi kalau berbuat dosa belum diazab, belum dicatat sebagai suatu keburukan. Ada seorang perempuan membawa anak kecil ketika haji. Maka bertanya kepada Nabi, apakah bagi anak ini ada pahala berhaji? Maka Nabi menjawab, iya. Padahal anak kecil. Kita lanjutkan. Syarat yang kedua, niat. Secara umum Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Semua perbuatan pasti ada niatnya. Entah itu niatnya baik atau niatnya buruk. Dan niat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, niyatul amal. Niyatul amal itu ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang kedua, niyatul ma'mul. Niat melakukan suatu perbuatan. Niyatul ma'mul atau niat berkaitan dengan perbuatan, ada niat wudu untuk sholat. Ada niat wudu untuk ngilangin ngantuk. Ada niat wudu supaya seger. Maka niatnya harus niat menghilangkan hadas di dalam berwudu. Kalau seseorang, ini ada faedah dari Syekh Ibrahim, kalau orang misalnya penuntut ilmu ngantuk, kemudian izin ke belakang untuk berwudu, tujuan yang ngilangin ngantuk, maka wudu tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat. Karena niatnya bukan menghilangkan hadas. Niatnya menghilangkan ngantuk. Menghilangkan ngantuk. Jadi kedudukan niat di dalam suatu ibadah itu sangat penting. Baik niat amalannya karena apa, atau amalannya untuk apa. Mandi juga ya. Dia mandinya untuk menghilangkan hadas besar, ataukah mandinya biar seger saja, atau karena mandi kebiasaan tiap pagi mandi gitu saja ya. Semalam habis janabah misalnya. Karena kebiasaan pagi-pagi mandi, dia nggak ada niatan untuk mandi janabah, lupa. Semalam habis janabah lupa. Dia karena kebiasaannya mandi di pagi hari, ya mandi saja. Sekucur tubuhnya basah, keramas dan sebagainya. Apakah mandinya ini menghilangkan hadas besarnya? Tidak. Maka harus ada niat di situ. Karena setiap amalan pasti ada niatnya. Niatnya di dalam berwudu adalah menghilangkan hadas. Dan tidak disyariatkan melafadzkan niat. Karena ini akal yang sehat saja menilai sesuatu yang konyol. Kok niat diucapkan? Niat diucapkan. Misalnya, saya mau wudu. Menghilangkan hadas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau saya mau sholat. Menghadap kiblat. Tanggal 9. Bulan Februari 2006 dan sebagainya. Maka niat itu bukan amalan lisan. Niat itu amalan hati. Niat itu amalan hati. Sebagian orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan niat alasannya supaya meneguhkan yang ada di dalam hati. Meneguhkan yang ada di dalam hati. Kalau ditanya dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Terus kenapa? Karena supaya lebih teguh di dalam hati ini, niat tersebut. Padahal cara ibadah itu tata caranya harus mengikuti dalil.
Dan yang paling tahu tentang syariat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak mengucapkan niat, tidak melafadzkan niat, karena niat tempatnya adalah di dalam hati. Sangat disayangkan ketika sholat misalnya, yang seharusnya ketika imam sudah takbiratul ihram, makmum segera mengikuti imam. Karena namanya mengikuti adalah setelahnya tidak ada selang waktu yang lama. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, makmum ruku. Ada sebagian saudara kita ketika imam sudah takbir Allahu Akbar, dia sibuk melafadzkan niat. Ditambah lagi penyakit was-was. Sudah Allah, kayaknya tadi niatnya kurang mantap. Nggak jadi lagi. Lafalin niat lagi. Takbir lagi. Nggak jadi-jadi. Karena semakin ikut serta, semakin lama bersama dengan imam di dalam sholat, semakin besar pahalanya. Repotnya lagi imamnya yang suka was-was. Sudah Allahu Akbar. Makmumnya juga sudah Allahu Akbar. Ternyata ada Allahu Akbar kedua. Enggak, bukan salat Idul Fitri. Ternyata imamnya was-was, niat lagi, kemudian takbir lagi gitu loh. Makmumnya agak bingung nih, gimana kok takbirnya 2 kali. Baik. Jadi itulah seringkali ketika ada perkara baru dalam agama akan melunturkan ibadah-ibadah yang sunnah. Akan melunturkan ibadah-ibadah yang sunnah. Tidaklah diadakan suatu bid'ah, melainkan di waktu yang sama ada sunnah yang ditinggalkan. Ini pentingnya berpegang teguh dengan dalil, dengan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak dilisankan, tidak dilafadzkan. Tidak ada dalil yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau melafadzkan niat dalam sholat, dalam wudu atau ibadah yang lain. Yang ada itu ibadah haji sama umroh. Itu pun bukan dikatakan niat lebih tepatnya, tapi syiar. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ini bukan niat, ini syiar di dalam ibadah. Biasanya yang berdalil dengan bolehnya melafadzkan niat itu dengan mengatakan Nabi saja berniat kok ketika haji, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Mereka menganggap itu adalah niat. Padahal itu bukan niat. Tapi itu syiar. Itu adalah syiar. Yang ketiga, syarat yang ketiga, air yang digunakan harus air tohur. Ingat, tohur. Bukan tohir. Kalau tohir, suci tidak mensucikan. Kalau tohur, suci lagi mensucikan. Pakai air sungai, air sumur, atau air kamar mandi, atau air bak, dan sebagainya. Adapun air teh, suci tidak mensucikan, air susu, suci tidak mensucikan. Maka syarat yang ketiga, airnya yang digunakan adalah air yang suci lagi mensucikan. Yang keempat, tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudu. Ini syaratnya. Kalau ada penghalangnya dihilangkan terlebih dahulu. Perempuan misalnya, wah zaman sekarang itu ada kuku palsu ya. Tebal sekali, panjang gitu, itu harusnya dihilangkan. Karena akan menghalangi sampainya air wudhu kepada kuku tersebut. Tapi kalau hina, hina apa haina? Pacar ya. Haina itu kan sejenis anjing yang kaki depannya lebih panjang. Oh haina. Kalau itu nggak masalah, karena itu meresap ya. Karena itu meresap. Yang tidak diperbolehkan adalah yang tidak meresap. Harus dihilangkan supaya terkena kepada anggota wudhu yang harus terkena air. Kemudian yang kelima, kalau seandainya dia habis buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, maka syaratnya harus beristinja atau beristijmar terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, al-muwalah, beriringan, tidak terputus.
berkesinambungan, tidak terputus. Kemudian yang keenam, tertib. Apa ya bahasanya? Bedanya sama, berurutan, beriringan. Kalau beriringan tidak ada jeda waktu. Kalau tertib harus sesuai aturan. Jadi wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini namanya tertib. Namanya tertib. Kalau mualah, wajah terus tangan, ini namanya mualah. Tapi kalau wajah, ngelamun dulu, lihat HP dulu, kemudian baru lanjut tangan, ini namanya tidak mualah. Jadi mualah itu beriringan, tidak ada jeda waktu. Kalau sedikit misalnya habis basuh muka, garuk-garuk kepala, gatal dikit, kemudian tangan, maka ini tidak masalah. Yang bermasalah kalau jedanya terlalu panjang, sampai ngapus pesan dulu atau ngirim pesan dulu dan sebagainya, maka diulangi dari awal. Kerannya airnya habis, pindah tempat. Kalau waktunya tidak begitu lama, ya anggaplah saja mungkin cuma setengah menit lah ya, setengah menit, maka tidak masalah, tidak masalah. Kalau tangan, wajah sama tangan di rumah, rambut sama kaki di masjid, ini nggak boleh. Itu tidak mualah namanya, tidak mualah, tidak beriringan. Jadi beda antara beriringan sama tertib. Kalau tertib harus sesuai urutan. Kalaupun mualah tapi tidak tertib, wajah terus kaki terus tangan terus kepala, ini namanya tidak tertib. Walaupun mualah beriringan tapi kan tidak tertib. Jadi dua-duanya harus beriringan dan tertib. Syarat yang terakhir, membasuh semua anggota wudhu yang wajib. 4 itu yang wajib. Wajah, tangan, kepala, masuk di dalam kepala, telinga, kemudian kaki. Masalah yang keempat, fardu wudhu atau wajib wudhu. Maksudnya anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap. Berikut fardunya. Anggota yang wajib diusap, yang pertama membasuh wajah dengan sempurna. Batas-batas wajah, di wajah, kemudian tempat tumbuhnya rambut, kemudian tulang pipi atau tulang rahang, kanan kiri, kemudian janggut. Ini namanya wajah, semuanya harus dibasuh. Ada yang sebagian saudara kita kurang sempurna dalam membasuh wajah, wajahnya bagian depan saja tidak sampai telinga, ini saja. Entah telinganya ke sini, ini enggak kena air wudhu, harusnya kena juga sampai ke sini juga. Dalilnya, wa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ditambahkan lagi, lebih sempurna lagi, kumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung. Ada juga yang memandang ini juga wajib, karena itu bagian dari wajah. Kumur-kumur sama menghirup air ke hidung masuk dalam fardu wudhu. Ini pada sebagian ulama, karena menganggapnya sebagai anggota wajah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keliru cuma sampai setengah siku. Bukan setengah siku apa ya? Setengah lengan. Ini salah. Harus sampai siku. Dan sikunya ikut dibasahi. Maksudnya ilal mirfaqain, maksudnya ma'a, bersama dengan siku. Sikunya ikut dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai pada siku, artinya bersama sikunya ikut dihapus. Bukan dihapus, dibasuh. Yang ketiga, fardu yang ketiga, mengusap kepala semuanya bersama dengan telinga. Kalau wajah, ghasal, dibasuh. Kalau tangan, ghasal, dibasuh. Tapi kalau kepala, masah, diusap. Bedanya mengusap sama dibasuh, kalau membasuh, airnya banyak. Kalau mengusap, airnya dipercikan dahulu, kemudian diusapkan. Dibeda kepala dengan anggota badan yang lain. Kalau kepala diusap, tidak dibasuh. Bagaimana kalau dibasuh? Maka wudhunya sah. Yang seharusnya diusap kok dibasuh, wudhunya sah. Tapi yang seharusnya dibasuh kok diusap, wudhunya tidak sah. Wajah harusnya
dibasuh. Ini malah diusap, dipercik-percikan dulu, takut bedaknya pada hilang. Akhirnya diusap saja. Kayak ini tidak boleh. Ini kaidah ya. Yang seharusnya diusap kepala misalnya, kok dibasuh, maka wudunya sah. Tapi kalau dibalik, yang seharusnya dibasuh kok diusap, maka wudunya tidak sah. Kepala sunnahnya diusap, tidak dibasuh. Berikut telinganya. Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan Nabi SAW bersabda, al-udhunani minar ra'si, dua telinga termasuk kepala. Kalau versi fikih muyassar di sini, bukan fikih muyassar, mengusap seluruh kepala hukumnya wajib, tidak boleh sebagiannya saja. Kalau mau melihat madhabnya Syafi'i, maka dalam madhab Syafi'i minimal 3 helai rambut. Itu minimal. Tapi Imam Syafi'i menyunahkan ya semuanya diusap. Cuman ngasih tambahan batas minimal 3 helai rambut. Sehingga ketika ada orang berwudu, cuman kayak gini aja, diusapnya sedikit saja, wudunya sah menurut madhab Syafi'i. Tapi tidak mendapatkan ibadah sunnahnya. Tidak mendapat pahala anjuran. Anjurannya juga, sunnahnya juga dalam madhab Syafi'i pun seluruh kepala diusap. Dimulai dari depan sampai tengkuk, dikembalikan lagi, kemudian dimasukkan jarinya, digosok-gosok telinganya, baik bagian lekuk-lekuknya atau bagian belakang. Itu wudu yang sempurna. Tidak cuma kayak gini aja atau kayak gini aja. Tapi dibersihkan lekuk-lekuknya, kemudian belakangnya juga. Kita lanjut. Yang keempat, fardu wudu yang keempat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Dan disunahkan lagi di isbagh. Di isbagh itu dilebihkan sedikit. Misalnya membasuh wajah kan sampai telinga saja nih, atau bawahnya segini. Sampai agak masuk ke rambut-rambutnya, biar dipastikan semuanya kena, boleh. Kemudian membasuh tangan, harusnya kan sampai siku. Agak dilebihkan sampai agak ke atas, ya boleh. Kemudian kaki, harusnya kan sampai mata kaki, dilebihkan sampai setengah betis, ya boleh. Kalau sampai dekul, berlebihan. Kita tidak boleh israf di dalam menggunakan air. Dan yang disunahkan 3 kali. Wajibnya 1 kali. Kalau lebih dari 1, 2, atau 3, ini sunnah. Kalau lebih dari 3, israf. Berlebihan. Walaupun kita wudunya di sungai, mentang-mentang airnya banyak, mumpung nih airnya banyak, 5 kali, maka tidak boleh. Masuknya israf nanti. Berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Kemudian fardu yang selanjutnya tertib dan juga beriringan. Tadi sudah dijelaskan bedanya tertib sama beriringan. Tertib itu wajah, tangan, rambut, kaki, itu tertib. Urutan, tidak ada jeda di antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Masalah yang kelima, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Yang pertama membaca tasmiyah atau bismillah. Jadi orang nggak pakai bismillah langsung wudu, wudunya sah. Karena bismillah hukumnya sunnah, bukan fardu wudu. Bismillah sebelum memulai berwudu. Nabi SAW pernah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak ada wudu yang sempurna, artinya yang mendapatkan pahala sunnahnya, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wudunya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah membaca bismillah. Yang kedua, disunahkan bersiwak. Bersih-bersih mulut terlebih dahulu sebelum berwudu. Nabi SAW bersabda, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki
ma'a kulli wudu. Kalaulah sekiranya aku tidak memberat-beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu atau ketika permulaan berwudu. Ini hukumnya juga sunnah. Ambil air wudu langsung berkumur-kumur silahkan. Mau dicuci tangan dulu 3 kali ya silahkan. Karena mencuci tangan 3 kali hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian, mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum memulai berwudu. Yang keempat, bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur menghirup air ke hidung bagi yang tidak sedang berpuasa. Jadi tidak hanya sekedar memasukkan air kemudian dikeluarkan, tidak. Ya, air dimasukkan ke mulut dan diputar-putar di dalam mulut. Bisa jadi ada potongan sukro yang belum tertelan, hilang. Atau ada tersisa kotoran, hilang. Ketika ke hidung juga bersungguh-sungguh, artinya tidak hanya dibasahi aja hidungnya, tapi dihirup sampai terasa di sini. Sampai terasa di sini, kemudian dibuang lagi. Ini bagi yang tidak berpuasa. Kalau yang sedang berpuasa, ya berhati-hati. Jangan sampai berlebih-lebihan atau masuk air ke dalam kerongkongan atau ke dalam hidung. Sebagaimana tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan membuangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak, menghirup air ke hidung, kecuali kalian sedang berpuasa. Kemudian yang kelima, disunahkan untuk memijat-mijat atau menggosok-gosok anggota wudu. Tidak sekedar dibasahi, tapi digosok-gosok. Dan menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya lebat, ya disela-sela. Supaya airnya masuk ke dalam atau mengenai kulit. Mengenai kulit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, karena idza tawaddoa yudalliku dzira'ihi. Nabi apabila berwudu, beliau menggosok-gosok dua lengannya. Demikian pula, kana yudkhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihyatah. Beliau ketika berwudu, maka memasukkan air ke dalam hanaknya, bagian pipi yang ada rambut-rambutnya, dan juga menyela-nyela jenggotnya. Dan jenggot Nabi lebat. Kemudian yang keenam, di antara sunnahnya mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Kalau seandainya wudunya kiri dulu baru kanan sah? Ya sah. Yang penting berurutan. Habis kepala, kaki. Habis wajah, tangan. Mau kanan dulu, ini afdol. Mau kiri dulu, sebaiknya jangan. Karena Nabi senang dengan tayammun, mendahulukan yang kanan di dalam berwudu. Jadi 3 kali dulu yang kanan disempurnakan. 1, 2, 3. Dan baru yang kiri. 1, 2, 3. Tapi kalau 1, 2, 3. Ini namanya bukan apa namanya ya? Bukan kanan dulu baru kiri. Ini kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya wudunya sah. Akan tetapi kurang memahami makna kanan dulu kemudian kiri. Kurang memahami makna kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri. Jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terkena air wudu. Anggota wudu yang wajib terkena wudu jangan sampai tidak terkena air wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka, binasa, wail bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Maksudnya tumit-tumit celaka ketika tidak terkena air wudu. Kenapa Nabi hanya menyebutkan tumit saja? Karena seringkali demikian. Orang malas bungkuk.
ketika berwudu akhirnya cuma terkena air bagian atasnya saja, tidak di sela-sela sampai tumitnya. Mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri dalam membasuh tangan dan juga kaki. Yang ketujuh, disunahkan untuk 3 kali basuhan. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Adapun mengusap kepala hanya sekali saja sunnahnya. Kalau seandainya dilakukan sekali semua anggota wudu, dibasuhnya sekali saja, maka wudunya sah. Karena yang wajib sekali. Adapun 2 atau 3 kali, hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, annahu tawadda'a marratan wa marratain wa salasan. Telah valid dari Nabi SAW bahwa beliau berwudu sekali basuhan atau usapan, 2 kali, kemudian 3 kali, 3 kali. Kemudian yang ke-8 disunahkan membaca zikir setelah berwudu. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Tidaklah salah seorang dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya. Masuk dari pintu tersebut dari yang ia sukai. Masuk dari ini, dari situ, silakan. Ini keutamaan berzikir dengan bersyahadat setelah wudu. Ada juga zikir yang lain, misalnya doa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin juga boleh. Allah alam bisawab. Ini mungkin adapun pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu, kemudian amalan yang wajib berwudu, disyaratkan berwudu, kemudian amalan yang disunnahkan berwudu di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, silahkan. Silahkan, Ustaz. Mm-mm. 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 Disenggol di kakaknya. Itu dari mana itu? Ya, Pertanyaannya tentang menyentuh perempuan, apakah diartikan difahami secara hakikat ataukah secara majaz? Yang memahaminya secara hakikat, ya sebenarnya ya menyentuh perempuan, batal gitu ya. Seperti mazhabnya Syafi'i. Yang pernah belajar buku Safinatun Najah ya, atau belajar buku apa lagi ya, Fathul Mu'in, apa lagi ya yang bisa di pondok-pondok pesantren salafiyah, termasuk pembatal wudu menyentuh lawan jenis. Memang ada mazhab yang demikian. Dan pendapat yang kedua diartikan secara majaz. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kamarnya, Aisyah di depannya, setiap kali hendak bersujud menyingkirkan kaki Aisyah. Namanya menyingkirkan pasti menyentuh. Apakah sholatnya batal? Tidak. Kalau sholatnya tidak batal berarti wudhunya juga tidak
batal. Dan juga banyak riwayat Nabi ketika hendak pergi menuju masjid, wudunya di rumah, pamitannya cium istri dahulu. Dan nanti di masjid tidak wudu lagi. Ini menunjukkan maksud dari menyentuh wanita adalah berjima. Allahu a'lam. Mungkin ada lagi? Silahkan. Usaha. Oh, boleh. Apa itu maksudnya? Heeh. Hmm. Gitu. Manajernya katanya. Allah Ta'ala pertanyaannya. Jual paving ya. Jual paving kapasitasnya 300K ya. Artinya kekuatannya 300. Kita sudah nguji belum? Sudah. Menurut uji kita memang benar kenyataannya seperti itu. Tapi ternyata konsumen nguji juga. Ternyata tidak demikian. Selama kita jujur dalam menguji tadi, maka kita tidak berdosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwakan kepada Allah semampu kalian. Ya kita sudah coba menguji, mungkin itu lagi apes saja ya. Pas yang diuji sama dia itu ternyata yang mungkin ada salah apanya, itunya, ininya, atau gabungannya, mungkin di adonnya, kayak aku aja di adon. Adonnya kurang rata atau gimana, sehingga kekuatannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Atau mungkin lagi apes saja, mungkin dia alatnya masih baru, punya kita lama atau gimana gitu. Allah alam besar. Yang penting kalau kita sudah berusaha untuk jujur menguji kapasitas atau kekuatan paving tadi, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia minta ganti, itu kita kalau mau ya silakan mengganti. Jadi kalau misalnya enggak, karena memang berdasarkan kemampuan kita segitu, cuman itu kebetulan sedang apa saja gitu ya. Allah alam bisa. Ya, kalau seandainya itu masuk ke dalam aib, nah kan kalau dalam jual beli itu ada khiyar. Khiyar itu tidak jadi. Misalnya di antara macam-macam khiyar itu khiyar aib atau khiyar karena ada sesuatu pada barang, ada cacat di barangnya. Maka itu kalau kita mau silakan kita ganti. Karena itu tidak sesuai dengan pesanan mereka. Ternyata ada aibnya, ada cacatnya. Allahu a'lam. Kalau itu cacatnya dari kesalahan kita, berarti kita bisa tukar atau dibatalkan akad. Allahu a'lam. Bighairi amdin. Bighairi amdin. Kadang orang juga jualan mangga, ternyata ada aibnya, nggak sengaja kan yang jual. Ada proteinnya. Kalau misalnya sudah di awal kalau ada itu garansi ya, namanya khiyar aib atau kalau tanpa sengaja kita tidak berdosa. Nah, kalau sengaja menyembunyikan cacat tersebut, maka kita berdosa. Allah a'lam. Namanya bai'ut tadlis. Menjual sesuatu yang ada aibnya tapi kita menutupinya. Nabi pernah melewati seorang yang jualan kurma, dari atas kelihatan bagus-bagus. Nabi memasukkan tangannya ke dalam, ternyata basah. Maka yang di bawah ini busuk berarti ya. Ini namanya menutupi keburukan pada barang. Harusnya dijelaskan. Apa kalau bahasa HP itu? No apa? No minus ya. No minus, padahal ada minusnya. Dia harus benar-benar ketika jual beli disampaikan apa adanya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Kalau sudah berusaha, sudah dicek demikian, apa adanya, kita jujur, qadarullah. Kebetulan barang yang dites itu barang yang ngepasi yang kurang bagus. Allahu a'lam. Kalau seandainya ada karyawan yang sengaja
Korupsi misalnya apa ya? Dikurangi kadar ininya mungkin ya. Yang berdosa karyawan tersebut. Yang berdosa karyawan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya boleh saja. Boleh saja. Cuman yang lebih sempurna 3 kali semua. Kecuali mengusap kepala. Usap kepala 1 kali. Mm. Mm-mm. 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 Ya setidaknya sunnah yang tadi dipijat-pijat atau digosok-gosoknya dilakukan. Sambil berwudu, sambil digosok-gosok. Walaupun dia di dalam air ini. Walaupun dia di dalam air. Allah. Junubnya setelah subuh. Heeh. Ini diqadha karena syarat sucinya tidak terpenuhi. Tapi dia tidak berdosa. Dulu ingatnya 10 tahun kemudian. Kemarin. Kalau masih belum terlalu jauh, silakan diqadha. Silakan diqadha. Salatnya yang diqadha ya. Mandinya kan tentunya sudah. Hmm. Iya, diqadha salat duhur. Allah. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Ya jelas ya, sudah jam 8, jam 9. Pas. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dan keliru dari saya, dan saya mohon ampun pada Allah atas salah tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.